El-Fadis mempersembahkan serial Ngobrol Siroh Sahabat bersama Ustadz Henry Lensa, LC MTHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa syukran lillahi wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat kita kali ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, bintang dari bintang-bintang yang bersinar terang menerangi kejayaan Islam yang namanya masih harum sampai hari ini. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Dia sahabat Nabi yang masuk Islam pada periode Mekah, bahkan usianya masih muda. Kalau sekarang mungkin seusia anak SMA. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aslamtu wa ana ibnu sab'ata asyrah. Saya masuk Islam, usiaku waktu itu masih 17 tahun. Ini orang tokoh Islam, pahlawan Islam, pembela Rasulullah SAW yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika masuk Islam masih muda sekali, 17 tahun. Di beberapa riwayat ada yang mengatakan 19 tahun. Nasab beliau sangatlah mulia. Rasulullah SAW sangat berbangga karena memiliki kekerabatan atau hubungan kerabat dengan beliau. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas namanya adalah Malik. Jadi ayahnya adalah Malik. Sa'ad bin Malik ibn Wuhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim. Jadi nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib. Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas satu kerabat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibu Rasulullah SAW, Aminah, juga dari Bani Zuhrah bin Kilab. Jadi pada satu ketika Jabir bin Abdullah bin Haram berkata, Aqbala Sa'ad faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza khali falyurini imru'un khalahu. Pada satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang, kemudian Nabi berkata kepada para hadirin, ini pamanku. Maksudnya paman dari ibu. Hadza khali, ini pamanku. Coba di antara kalian tunjukkan siapa pamannya. Kalau pamanku tuh ini, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pemuda yang cerdas, berpikir luas, handal, dan sangat berakhlak mulia. Kokoh dan istiqomah di atas pendirian dan keimanan walaupun mendapat ujian dan rintangan. Pada satu ketika setelah keislamannya diketahui oleh ibundanya Hamnah bintu Sufyan, maka ibundanya seketika marah dan sangat murka kepada Sa'ad. Sa'ad menceritakan sendiri, halafat Ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wala ta'kula wala tashrab. Qalat za'amta anna Allah awsa biwalidayka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ia bercerita, ibu saya ketika tahu saya masuk Islam marah sekali sehingga ia berkata dan bersumpah tidak akan berbicara kepada saya, kepada Sa'ad maksudnya, dan tidak akan makan minum sampai mati. Jadi mogok makan. Nah, dan berdalil. Jadi ibunya Sa'ad nih berdalil,
za'amta annallaha awsa biwalidaik fa ana ummuka wa ana amuruka bihadza. Hei, saat katanya ajaran kamu itu memerintahkan untuk memuliakan orang tua. Saya kan ibumu, saya kan ibundamu. Nah, kamu harus taat. Sekarang saya perintahkan kepadamu keluar dari agama Islam, jangan ngikutin Muhammad, jangan jadi penggemar setianya Muhammad. Nah, ini pakai dalil. Memang udah tahu nah Muhammad mengajarkan akhlak mulia, memerintahkan memuliakan orang tua. Bahkan setelah syirik, jangan berbuat syirik. Pesan Allah kita adalah harus berbuat baik kepada orang tua. Bahkan membentak orang tua pun tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata uff, dua huruf yang itu menunjukkan bentakan kita kepada orang tua saja dilarang. Uff, hah, apaan sih? Apalagi itu banyak. Itu sudah dilarang. Jangan membentak. Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Nah, sebetulnya memang seperti itu, tapi apa? Penempatannya salah. Hamnah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, menggunakan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua untuk tujuan yang salah. Ya apa? Supaya Sa'ad keluar dari Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak mau taat kepada ibunya walaupun ibunya memerintahkan perintah. Kenapa? Karena perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Apabila ada pertentangan perintah orang tua dengan perintah Allah, kita dahulukan perintah Allah. Karena Rasulullah SAW sudah menanamkan di hati para sahabat, innamat ta'atu fi ma'ruf. Jadi kalau kita mau taat itu dalam kebaikan saja. Walaupun orang tua kalau salah tidak boleh kita taati, apalagi memerintahkan untuk kita keluar dari agama Islam. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang orang tuanya marah dan tidak redho, tidak ikhlas. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu supaya untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, tidak ada birrul walidain di sini. Tidak boleh ditaatin dan tetap jaga pergaulan dengan keduanya dengan baik. Tetapi kalau merintahkan kepada kemungkaran, jangan ditaati. Jadi Islam, Masya Allah, tetap memerintahkan kita berbuat kepada orang tua walaupun kafir di dunia ini. Dan tidak berkata kasar, tidak berbuat keji kepada keduanya selama hidup di dunia ini, tetapi jangan mengikuti perintahnya yang mungkar, karena ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kokoh di atas keimanannya walaupun harus menghadapi orang yang paling ia cintai, yaitu ibunya, tentunya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda yang kokoh dengan keimanannya walaupun mendapatkan kebencian atau perlawanan dari orang tuanya sendiri, yaitu ibunya. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk haji wada, haji yang pertama dan terakhir pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW berangkat di bulan Dzulqa'dah. Nanti sampai sana Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, tentunya di bulan Dzulhijjah. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah, menunaikan ibadah haji wada, tentunya diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk siapa? Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit dan dia mengatakan apa? Ushfitu, saya hampir mati sehingga Rasul menjengukku. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana saya mau mati ini? Saya mau sedekah harta saya 2/3 kekayaan saya nggak punya anak kecuali perempuan. Saya sedekahkan 2/3 harta saya, ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan. 2/3-nya jangan. Kalau begitu setengahnya, ya Rasulullah. Jangan terlalu banyak. Kalau begitu sepertiganya, lah enggak apa-apa dah sepertiga. Karena kata Nabi, nanti keturunanmu mendapatkan harta warisan lebih bagus daripada tidak punya uang, nggak punya harta, terus minta-minta. Terus ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mati? Saya kan sudah berikrar untuk berhijrah di jalan Allah, pindah ke Madinah. Terus kalau saya mati berarti saya balik lagi. Kan ini aib.
Kemudian kata Rasulullah SAW, innaka lan tukhallab, kamu nggak akan tinggal di Mekah, nggak akan mati di Mekah. Fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdadta bihi rif'atan wa darajah, dan kamu nanti akan mengamalkan satu amalan karena kamu ingin mencari wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah seperti kemuliaan dan keagungan. Benar. Jadi Nabi ngomong ini tahun 10 Hijriah, nanti terbukti tahun 15 Hijriah. Apa sih amalan tersebut? Innaka la'allaka tukhallafu hatta yantafi'a aqwamun wa yudarra bika aqwam. Kamu nanti akan mengamalkan satu amalan yang sebagian kaum merasa mendapat manfaat dan bahagia dengan amalanmu tersebut, dan yang lain merasa rugi dan terhina. Apa itu? Itu adalah penaklukan kota Persia, yang mana Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad diutus itu dikuasai oleh dua imperium besar, imperium Romawi dan Persia. Kadang-kadang Romawi pun kalah sama Persia. Nah, Persia ini ditaklukkan oleh siapa? Orang ini, anak muda ini yang tumbuh besar menjadi pahlawan Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, pada tahun 15 Hijriah. 4 hari peperangan, kemudian di hari keempat kaum muslimin bisa mengalahkan Persia, padahal jumlahnya lebih besar, 100.000 lawan 30.000. Kaum muslimin meninggal sekitar 2.000-an, mereka meninggal sekitar 10.000-an. Akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin senang, sekarang Irak dan sekitarnya, Iran dan dulu itu dikuasai sama Islam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mempunyai jasa besar dalam menyebarkan Islam dan menumbangkan kesombongan Persia adidaya yang sudah beratus-ratus tahun. Siapa? Di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal waktu memimpin pertempuran ia lagi sakit, badannya dipenuhi bisul, sehingga dia harus memimpin hanya dengan dari tenda saja. Nah, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum muslimin mendapat manfaatnya. Dia tidak mati di Mekah karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia menjadi tokoh yang bisa menghancurkan kesombongan Persia. Jadi kaum muslimin harus istiqomah. Kaum muslimin harus mencetak generasi yang seperti ini, yang memiliki cita-cita besar. Cita-citanya kelas global, kelas internasional. Beginilah Sa'ad ibn Abi Waqqas, generasi muda yang Rasul didik sehingga menjadi panglima besar umat Islam, yang harta, jiwa, dan nyawanya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita tiru keistiqomahan dan keberaniannya, pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashabbahu bil kiram fa in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sahabat Al-Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa saksikan episode berikutnya di serial Ngobrol Sirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.